Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cropland Sahabat Tani. Video kali ini tentang pupuk dan obat pestisida Pak Tahno. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang pupuk-pupuk dan apa sih obat yang kita gunakan untuk di pertanian, terutama kemarin di video kita di melon, terus mungkin juga difungsi untuk yang lain seperti di cabai atau di tanaman lain gitu Pak. Mungkin Pak Tano bisa menjelaskan pupuk-pupuk yang biasa digunakan oleh Pak Tano dalam di pertaniannya Pak Tano gitu Pak Tano. Terima kasih Mas Agung, kembali lagi bertemu dengan Mas Agung dengan keadaan sehat alhamdulillah. Dan tadi Mas Agung mempertanyakan pemupukan untuk tanaman melon, baik dasar dari dasar sampai panen. Sampai panen. Insya Allah saya akan coba menyampaikan pengalaman saya. Dan kebetulan untuk tanaman melon ini saya menggunakan paket dari salah satu perusahaan pestisida dan pupuk, Mas. Itu full ataupun murni dari satu perusahaan. Yaitu perusahaan CV Saprotan Utama, yang berlogo itu Pak Tani. Berarti semuanya ya Pak? Iya semua. Jadi dari pupuk, terus pestisida, termasuk pupuk daun juga. Itu kami dari pengolahan lahan ataupun pupuk dasar. Saya kayaknya kalau tidak salah sudah pernah menyampaikan yaitu menggunakan Vertifos yang SP-nya lumayan tinggi dan tidak hanya fosfat saja. Dan itu pertama itu menggunakan Vertifos sebagai pupuk dasar dan Saprodap. Itu di kios-kios pertanian ada ya, banyak itu. Nah, setelah kita tutup mulsa, kita tanami melon sekitar umur 5 ataupun 7 hari, yang penting perakaran sudah nata, baru kita kocor. Kocoran pertama NPK itu menggunakan NPK 1616. Yang lalu juga sudah saya sampaikan, NPK 1616. Terus itu takarannya itu menggunakan 5 gram per liter air. 5 gram per liter 4 sampai 5 gram per liter air. Misalkan panjenengan menyediakan air misalkan 10 liter, 10 liter itu tinggal mengalihkan 5 gram kali 10. Nah, itu tidak murni menggunakan NPK 16 saja, tapi kita campur menggunakan untuk kocoran pertama yaitu Ultradap. Iya. Kemasannya kayak gini lah. Kebetulan saya tidak punya di rumah, ada di sawah. Itu seperti ini bentuknya, kristal. Tapi di sini tulisannya Ultradap. Berarti dicampur semua ini campur. Itu menggunakan 3 gram. 2 sampai 3 gram per liter air. Tinggal mengalihkan kita airnya mau berapa. Itu kita kocor. Itu kocoran pertama menggunakan NPK 1616 Pak Tani dicampur Ultradap, menggunakan Ultradap. Itu intervalnya ataupun waktunya saya itu 1 minggu sekali untuk perlakuannya. Terus kocoran kedua itu menggunakan masih NPK 1616 Pak Tani dengan konsentrasi yang masih sama, 4 sampai 5 gram per liter air. Terus dicampur dengan KNO3 yang kayak gini tapi yang merah. Yang merah. KNO3 tapi yang merah. Itu penggunaan KNO3 merah itu ya sekitar 4 graman. 4 gram. Itu kalau pakai sendok ya sekitar 10-an sendok lah untuk misalkan untuk 10 liter air misalkan. Itu ya kira-kira aja lah. Terus 10 hari 1 minggu kemudian masih menggunakan itu sampai umur 30 hari. 30 hari berarti sekitar 5 kali kocoran itu menggunakan NPK 1616 dengan KNO3 merah. Sama itu Pak. Kemarin ada beberapa pertanyaan tentang perlakuan pupuk. Itu di saat musim hujan sama musim ini kan kebetulan kita mau memasuki musim kering. Itu perlakuannya atau mungkin rentang waktunya pengaruh nggak Pak itu Pak? Untuk tanaman melon karena memang
kita perlu memperhatikan iklim ataupun cuacanya. Kalau saya kebetulan sudah beberapa kali mencoba nanam melon di kemarin yang waktu ekstrimnya, pas hujan-hujan itu alhamdulillah ya sukses lah bisa dikatakan, karena teman sebelah itu tidak jadi. Itu saya hanya ditambahi dengan MKP. MKP yang seperti ini. MKP. Pas saat musim hujan. Iya, MKP. Karena apa? Karena yang namanya MKP itu tidak ada kandungan N-nya. Sementara kalau musim hujan itu kan unsur nitrogennya sudah ada dari alam, dari hujan. Sedangkan menurunkan N itu susah. Ya, karena ada curah hujan, karena lahan saya kan lahan terbuka, Mas, bukan kayak greenhouse kayak lahan terbuka, sehingga untuk menjaga N supaya tidak masuk karena terbawa air hujan itu tidak bisa. Sehingga langkah saya itu menggunakan MKP yang K dan P-nya tinggi, sehingga nanti akan imbang antara N, P dan K-nya. Itu pengaruh sekali karena di saat musim hujan itu bedanya itu. Nah, kalau di saat nanti memasuki musim kering, Pak? Musim kering cuma itu NPK 16 sama KNO3 merah. Berarti MKP-nya sementara enggak kalau pas musim kering ya. Nanti masuknya MKP-nya di setelah dibalik setelah umur 35-an lah sudah bentuk buah. Iya, untuk manis supaya manis. Karena tidak ada N-nya, kandungannya K, kalium. Sehingga manis. Nah, itu 5 kali kocoran menggunakan NPK 16 KNO merah, KNO3 merah dari Pak Tani. Terus setelah umur 30 ke sana sudah mulai pentil, itu kita menggunakan masih NPK 16 Pak Tani 35 ya 30-an lah. 30 ya. 30-an itu kita ganti KNO merahnya ditinggal, diganti KNO dengan putih. putih. Itu sektor. Fungsinya apa Pak itu, Pak? Kalau ya yang ini adalah kandungannya N-nya juga tinggi untuk pembuahan. Untuk pembuahan sekalian K-nya juga tinggi. Di sini juga tertera kandungannya, yaitu nitrogennya sedikit sekali 13%, tapi kaliumnya yang 45%, yaitu untuk kemanisan dan mengeluarkan bakal buah. Karena N-nya tinggi, N-nya sedikit. Itu terus sama intervalnya, yaitu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, itu kurang lebih untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan itu 5 kali, dan menginjak masa generatif itu menggunakan KNO3 putih. Nah, ini yang lewat kocor yang saya lakukan. Sedangkan yang untuk lewat daun, yang semprot, itu saya untuk pertumbuhan awal, yaitu di bawah 30-an, itu menggunakan neokristalon. Ini kandungannya apa aja, Pak? Itu kandungannya di kemasan tertera, itu ya terutama N-nya juga tinggi, ya. Dan ini adalah unsur yang bisa langsung dimakan oleh tanaman. Ini kandungannya. Ada N, ada P, ada K, dan magnesiumnya juga ada, dan ada unsur mikronya, Pe-nya. Ini sangat lengkap. Ini untuk ukuran segini untuk berapa liter, Pak? Ini saya menggunakan 2 sampai 4 gram per liter air. Jadi untuk satu tangki 16 liter itu sekitar 2 sampai 3 sendok. Sendok makan. Itu sampai umur tadi 30. Nah, setelah menginjak umur 30 ke atas, generatif itu menggunakan kristalon juga, tapi yang merah. Yang kemasannya merah. Tapi ini di bawah 30, yang di atas pakai yang merah. Sama-sama kristalon. Iya, kebetulan saya tidak ada. Kalau yang merah kandungannya apa, Pak? Bedanya apa, Pak? N-nya sedikit. N-nya sedikit. Iya, N-nya sedikit. N-nya sedikit, tidak 18. Itu lebih sedikit. Lebih sedikit N-nya. Itu terus kayak gitu. Semprotannya saya murni kristalon untuk yang lewat atas. Tapi sekali-kali
misalnya juga bisa, ini bisa diaplikasikan lewat semprot juga. MKP-nya. MKP juga bisa lewat semprot. Misalkan kalau tanaman melon itu terlalu subur sekali, ya kita juga tidak dikocor ini, bisa disemprot juga bisa. Tapi saya selama ini tetap kocor biar teman-teman petani tidak bingung. Jadi kocoran pertama 5 kali, dari kocoran pertama sampai 5 kali menggunakan NPK 1616 dicampur KNO3 merah. Setelah 30 ke sana baru yang putih. Ya, yang putih. Itu kurang lebih berarti sekitar 12 kali kocoran lah. 12 kali iya, sampai panen. Umur 70. Terus untuk obatnya, Pak? Nah ya, itu tadi kaitannya dengan pemupukan. Sedangkan untuk hama dan penyakitnya, Mas, terutama untuk tanaman melon itu penyakitnya luar biasa. Yang sering Mas tahu, Pak? Penyakit itu yang di melon yang bercak kering. Bercak kering di daun ya? Di daun. Itu sangat berisiko sekali. Di awal juga saya sudah pernah menyampaikan ke Mas Agung bahwa bagaimana untuk tanam melon, bagaimana cara memelihara daun gitu. Penyakit yang mengerikan bagi saya terutama itu adalah yang bercak kering, yaitu yang dari jamur Alternaria bahasaannya. Saya menggunakan fungisida itu karena dari jamur. Ini saya menggunakan mantap itu cara kerjanya kontak itu, lambung ya. Kontak untuk kontak ini melindungi tanaman dari luar. Yang kontaknya kita selang-seling dengan Budanil. Selang-selingnya maksudnya bagaimana, Pak? Misalkan sekarang menggunakan mantap ya, selang 3 hari semprotan berikutnya saya menggunakan Budanil yang fungisida kontaknya itu. Nah, tujuannya biar tidak resisten ataupun kebal di jamur itu. Bervariasi nantinya ya. Nah, itu untuk fungisidanya yang kontak, kita menggunakan yang sistemik itu ini Pentakur. Itu cara kerjanya sistemik, maksudnya masuk ke jaringan tanaman. Ini dicampur berarti ya? Campur. Terus untuk campur ini kadang campur itu apa? Gantian, misalkan menggunakan mantep, berarti ini tinggal campurnya ini. Ya. Oh iya. Ini yang sistemik saya masuk terus. Yang sistemik masuk terus. Nah, di saprotan utama itu keluar produk baru yang khusus untuk bercak kering, itu Torbinol. Itu 2 bahan aktif. Ini dicampur juga, Pak? Dicampur. Saya ini tinggal, gantinya ini. Oh, ini. Torbinol itu 2 bahan aktif. Azoxystrobin sama Devoconazole. Itu 2 bahan aktif. Ini memang spesialis untuk bercaknya. Kalau ini kan untuk busuk basahnya. Jadi jamur itu ada 2, kering sama basah. Itu. Ini yang spesialis untuk yang kering. Ya, Torbinol. Itu untuk penyakitnya. Di semua tanaman memang ada penyakit dan hama. Yang penyakit kan ngerti-ngerti layu, ngerti-ngerti busuk, itu yang namanya penyakitnya saja. Sedangkan untuk penyakitnya itu untuk hamanya ya, maksud saya, untuk hamanya paling ulat. Di saprotan utama saya menggunakan Starmek. Starmek itu bahan aktif abamectin. Abamectin saya campur dengan Abidor. Ini terus saya menggunakan ini terus. Ini untuk ulat sama kutu-kutuannya. Ini bisa dicampur ya, Pak? Bisa. Jadi saat kan ada yang dipotong dijamur, terus ini untuk hamanya berarti bisa dicampur. Bisa. Kan misalkan, waduh jamurnya kan terserang jamur, kita menggunakan ini yang fungisida. Waduh, kita amati kan, waduh ada ulatnya, gunakan ini. Jadi dicampur. Tapi sama pupuknya juga. Iya, sama pupuknya. Ya, misalkan untuk pertumbuhan awal, misalkan kita untuk menghindari jamur, melindungi biar tidak terkena jamur. Ini misalkan. Ini terus kita untuk pupuk yang lewat daun pakai ini. Campurnya itu. Terus kebetulan untuk ada hamanya kayak trip ataupun ulat, saya campur ini.
aduk, masukkan tank, semprot. Di semua kemasan ada aturan penggunaannya. Terus ini Pak, berkaitan dengan apa obat atau mungkin pestisida itu, kan kemarin ada beberapa pertanyaan tentang rentannya di musim hujan sama di musim kering. Itu penyemprotannya di musim hujan itu bisa berapa kali dalam 1 minggu atau mungkin satu bulan. Di musim kering itu ada bedanya enggak? Oh iya ya. Untuk tanaman melon tentunya ada bedanya. Kalau untuk di musim hujan itu intervalnya lebih pendek. Karena untuk menghindari terutama serangan penyakitnya. Itu saya kalau musim hujan deras sekali itu bisa 02 yang dimaksud sekarang nyemprot, besok tidak, terus nyemprot lagi. Bahkan musim hujan. Iya, musim hujan. Tapi kalau memang musim kemarau itu kan jamur itu tidak begitu menyerang. Kita paling inseknya yang banter. Terus intervalnya sama Pak? Intervalnya tidak bisa 5 hari sekali. 5 hari sekali. 05 lah ya. Iya, 05 itu bisa. Tapi kalau musim hujan itu harus sangat hati-hati. Yaitu begitu hujan, saya kemarin juga di musim ini kan musim ini terutama yang tanaman melon sana itu kan bisa dikatakan musim perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Itu sangat riskan sekali untuk bersak keringnya. Misalkan siang panas banget terus sore turun gerimis. Ya, itu yang sangat riskan untuk bersak keringnya. Terima kasih Pak Tresno atas penjelasannya tentang perlakuan pupuk dan obat-obat pestisidanya yang nanti diaplikasikan di tanaman melon dan tanaman lainnya seperti cabai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terus bisa diambil ilmunya dan sebagai sedekah ilmu bagi Pak Tresno. Amin. Demikian penjelasan tentang pupuk dan obat pestisidanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.